Nah, dalam kaidah usuliyah, ya tentunya ada hukum-hukum yang membolehkan dan ada juga hukum-hukum yang tidak memperbolehkan. Tadi kita awali, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kami contohkan misalnya di sini dalam pendapatnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dalam beberapa keterangan, termasuk ada Ibnu Abbas, termasuk ada Imam An-Nakhai rahimahumullah, mereka membolehkan ini dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, sebagaimana ibadah ini adalah ibadah yang dimuliakan oleh Allah untuk kehidupan kita. Dalam tema kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana hukum ketika seorang ibu yang mencicipi masakan yang ia masak, atau bagaimana hukum ketika seorang wanita mengunyah makanan, khususnya bagi seorang ibu, karena dia akan mengunyah makanan untuk bayinya ketika bayinya atau anak kecilnya ini membutuhkan makanan yang lunak atau yang lembut. Di antara ibadah puasa yang kita ketahui, ibadah ini tentunya harus sempurna dari segala sesuatu yang memang tidak memungkinkan untuk kita lakukan, maka sebaiknya untuk kita tinggalkan. Atau ibadah ini ketika memang tidak ada keperluan, tidak ada hajat yang menjadikan kita untuk apa kita makan, untuk apa kita mencicipi sesuatu sehingga harus tertelan yang tadi kita sebut kita makan. Nah, di antara beberapa ulama ada yang membolehkan untuk mencicipi masakan di tengah-tengah ibadah ini dilakukan. Tentunya ada tujuannya, ada keperluannya, ada kebutuhan, ada hajat yang memang seseorang harus mencicipi makanan tersebut. Tapi ketika memang tidak ada kebutuhannya, tidak ada hajat, maka tentunya tidak perlulah seorang wanita atau sang ibu melakukan yang demikian. Nah, dalam kesempurnaan ibadah puasa tentunya harus tetap kita jaga. Tapi kebutuhan hidup dalam sebuah keluarga mengharuskan kadang-kadang seorang ibu untuk terjebak dalam perkara yang sedemikian rupa. Karena dia berpuasa, dia ragu-ragu. Dia tidak ingin ibadah puasa ini menjadi ibadah yang tidak sempurna, sehingga masakan tidak dicicipi. Walhasil, masakan ini akhirnya tidak enak untuk dirasakan. Atau ketika seorang ibu ini memiliki anak kecil, karena dia tidak berani untuk mencicipi masakan, akhirnya dia olah makanan ini dan segala sesuatunya. Tapi tetap ada makanan yang memang diharuskan untuk dia lembutkan dengan giginya atau dengan cara yang lainnya. Nah, kalau itu memang membatalkan, maka sebaiknya tidak dilakukan. Nah, dalam kaidah usuliyah, ya tentunya ada hukum-hukum yang membolehkan dan ada juga hukum-hukum yang tidak memperbolehkan. Tadi kita awali, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kami contohkan misalnya di sini dalam pendapatnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dalam beberapa keterangan, termasuk ada Ibnu Abbas, termasuk ada Imam An-Nakhai rahimahumullah, mereka membolehkan ini dengan kata-kata la ba'sa ayyadhuqal khallu aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'imun. Tidak ada masalah, tidak ada perkara yang menyulitkan, yang memberatkan ketika seseorang itu mencicipi makanan, asal makanan itu tidak masuk ke dalam kerongkongan tenggorokannya. Sementara dalam posisi saat itu ia sedang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Ibnu Abbas ya, yang
terdapat dalam pendapatnya ketika dia menulis kitab Umdatul Qari syarah milik Imam Bukhari. Beliau menyebutkan qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, la ba'sa an tamda'a as-sa'imah. Tidak ada masalah bagi seorang wanita yang berpuasa untuk menelan, untuk mengunyah makanan lisabiyiha at-ta'ama, untuk anak kecilnya, untuk anak bayi. Ya. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wan Nakhai. Dan perkataan ini adalah perkataan Hasan Basri dan juga perkataan Imam An-Nakhai. Artinya, kita melihat di situ mengapa Hasan al-Basri dan mengapa Ibnu Abbas membolehkan untuk mencicipi makanan tersebut selama makanan itu malam yaduk, selama makanan itu belum dirasakan dan hingga masuk ke dalam halqah, ke dalam tenggorokannya. Nah, ketika ini sudah tertelan, maka ini menjadi masalah. Ya, maka boleh tetapi bersyarat. Boleh tetapi ada ketentuan hukum. Selama itu ada ketentuannya, keperluannya, ada hajat, ada kebutuhan. Sehingga makanan ini harus dicicipi. Tetapi ada juga yang memakruhkan. Kenapa memakruhkan? Ihtiyatan. Jaga-jaga. Jadi hukum pandangan yang kedua seperti pandangan Imam Malik, seperti pandangan Syekh Nawawi dan beberapa ulama lain menyebutkan waqala Malik akrahuhu wala yuftir in lam yadkhul halqah. Jadi Imam Malik berkata, ya, dalam perkataan ini mencicipi makanan ini adalah perkara yang paling dibenci, paling harusnya dimakruhkan, dijauhkan, sekalipun mencicipi makanan. Nah, dari sini kita melihat mengapa pendapat Imam Malik sangat berhati-hati sehingga makanan yang harusnya dicicipi, yang harusnya dikunyah oleh seorang ibu, sebaiknya tidak dilakukan karena dikhawatirkan, ditakutkan makanan itu nantinya akan menjadi masalah yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Adapun pendapat yang pertama yang membolehkan, baik pendapat Ibnu Abbas maupun An-Nakhai maupun pendapat Hasan al-Basri, membolehkan selama itu memang ada keperluan yang mendesak, ada keperluan yang memang mau tidak mau harus tidak, makanan itu harus untuk dicicipi. Nah, bagi ibu-ibu, bagi sahabat muslim yang memang mungkin kesibukannya catering, mungkin kesibukannya dia sedang melakukan menyiapkan untuk iftar jama'i, sehingga masakan ini harus enak, masakan ini pesanan orang, masakan ini diperuntukkan bagi yang akan berbuka puasa, silahkan mencicipi selama itu tidak membatalkan karena tidak berlebihan untuk ditelan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Tetapi andai kata memang tidak membutuhkan, karena kita ini udah pakar ya, setiap waktu kita masak, jadi feeling ini sudah berjalan, feeling good-nya itu sudah ada, maka tidak perlu dia untuk melakukan sesuatu dengan mencicipi makanan tersebut. Mudah-mudahan dengan problem ini, masalah yang terjadi dalam hidup kita dapat kita selesaikan. Tidak ada yang perlu kita takutkan apakah mencicipi makanan ini dapat membatalkan atau tidaknya, tetapi melihat kebutuhan atau hajat atau keperluan kita, untuk apa kita mencicipi, seperti apa kita mencicipi, apa tujuan dan kepentingan kita mencicipi, karena di balik itu pasti ada hikmah yang terbaik yang dapat kita petik. Semoga ibadah puasa kita tetap sempurna dan semoga kita tetap semangat melakukan kebaikan dalam bentuk apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.